Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihah faulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim as-sadiqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan kita semua dalam wujud yang sempurna, fi ahsani taqwim, sehingga Allah melebihkan kita dari makhluk yang lainnya, bahkan sekalipun dari malaikat, karena manusia diberikan akal, pikiran, dan hawa nafsu. Namun pada kenyataannya, banyak di antara manusia tidak bisa memanfaatkan kasih sayang Allah, karena banyak di antara kita hidupnya di muka bumi ini keluar dari tujuan Allah menciptakan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menjadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak manusia yang menyimpang dari tujuan pokok Allah menciptakannya, sehingga Allah menyebutkannya dalam Al-Quran sebagai manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang rugi, manusia-manusia yang akan kembali kepada Allah, bukan kepada tempat yang nikmat, tapi tempat yang sangat merugikannya, tempat yang sangat mengerikannya, yaitu neraka jahanam. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya lalai di muka bumi ini. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh penuh sesak neraka jahanam ini. Oleh siapa? Yang pertama adalah oleh kelompok jin dan kelompok manusia. Siapa mereka orangnya yang akan mengisi neraka jahanam ini, tempat yang sangat mengerikan ini? Ternyata jawabannya, mereka memiliki hati, tapi mereka tidak mau patuh terhadap ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau patuh terhadap kebenaran yang Allah telah berikan. Mereka sesungguhnya punya hati, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak patuh. Ingatlah Rasulullah SAW, dia menjelaskan berkaitan dengan hati ini. Ala innal fil jasadi mudghah wa in sholahat sholat jasadu kulluh wa in pasadat jasadu kulluh. Ingatlah dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Di mana bagus segumpal daging itu, maka akan bagus seluruh jasadnya. Tapi di mana buruk segumpal daging itu, maka akan buruk sejumlah jasadnya. Rasulullah menegaskan wahyal qalbu, dan segumpal daging itu adalah
hati. Karena itu, mau sehat jasmani, mau sehat rohani, urusan hati kita. Insya Allah dengan mengurus hati kita, maka kita akan sehat jasmani dan rohaninya. Bahkan ulama besar Hakim seringkali mensyairkan tentang hati ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, itu sering disampaikan oleh ulama-ulama kita. Ya, karena itu kita harus berhati-hati dengan hati. Kalaupun hati kita ini dibiarkan begitu saja, maka hati kita akan sangat jauh dari kebenaran Allah. Bahkan ingat satu teori, ada 4 jendela johari yang dijelaskan oleh beliau bahwa dalam hidup ini ada saya tahu, Anda tahu. Saya tahu, Anda tidak tahu. Saya tidak tahu, Anda tahu. Dan ada satu lagi, saya tidak tahu, Anda pun tidak tahu. Itulah kebenaran hakiki, kebenaran akan adanya Allah, kebenaran akan datangnya hari kiamat. Saya tidak tahu, Anda pun tidak tahu. Itu semuanya adalah rahasia Allah, termasuk kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan. Karena itu berhati-hatilah dengan hati ini. Karena hati ini susah kita sebutkan, tapi bisa kita rasakan. Dengan hati ini kita pun bisa memasukkan keimanan kuat, keimanan ke dalam diri kita ini. Kemudian Allah menjelaskan orang-orang yang lalai dan akan memenuhi neraka jahanam selain daripada punya hati tapi tidak mau pakai kepada kebenaran, tidak mau pakai kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah mereka punya mata. Lahum a'yun, mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, baik dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang terjadi dalam alam ini. Banyak sesungguhnya kebenaran yang Allah telah perlihatkan di muka bumi ini, termasuk penciptaan langit dan bumi, termasuk penciptaan manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu sebagai pertanda bahwa kebenaran itu ada, bahwa Allah itu ada. Makanya mata kita harus kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca kalimah-kalimah Allah, membaca nasihat Allah secara rutin. Bahkan Allah pun mengingatkan kepada kita. Ketika Rasulullah tertidur, Allah bangunkan. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Farabbaka fakabbir. Wahai yang berselimut, bangun kamu. Agungkan Allah. Bahkan dalam ayat lain diperintahkan Rasul pun untuk membaca ayat-ayatnya itu. Dalam surat Al-Muzammil dijelaskan, ya ayyuhal mujamil qumil laila illa qalila nispahu awingkus minhu qalila. Hei orang yang berselimut, bangun kamu, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah, nispahu setengahnya dari malam, auzid atau lebih atau kurang dari itu. Karena itu mata ini gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Namun kenyataannya sangat jarang kita melihat kebenaran Allah. Sangat jarang mata ini digunakan untuk ayat-ayat Allah. Kemudian siapa lagi orangnya yang digolongkan oleh Allah orang yang lalai dan dia akan memenuhi neraka jahanam? Yang ketiga adalah lahum azanun, mereka punya telinga. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak mau mendengar kepada ayat-ayat Allah, tidak mau mendengar nasihat dari Allah,
tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, tidak mau mendengar nasihat dari alam semesta ini. Allah menjelaskan orang-orang yang seperti itu, kal an'am, bagaikan binatang. Bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Kalau saja di awal saya ceritakan Allah menyempurnakan manusia, Allah menempatkan manusia, memposisikan manusia lebih hebat daripada makhluk yang lain. Namun ketika yang 3 perkara ini, mulai hati tidak mau patuh terhadap ayat Allah, mata tidak mau melihat ayat Allah, telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, dia bukan saja sama dengan binatang, bahkan akan lebih hina dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah menyebutnya dalam Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua mampu menggunakan hati kita, mampu menangkap sinyal-sinyal kebenaran, mampu menangkap nasihat-nasihat Allah selain daripada Al-Quran. Dan dengan mata kita bisa melihat kebenaran itu ada. Dan dengan telinga kita pun sering mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang ada, baik dari Al-Quran ataupun yang terjadi dalam muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan memperhatikan 3 amanah Allah ini, mulai daripada hati, mata, dan telinga, kita tergolong hamba Allah yang dicintai, dan pada akhirnya kita hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jamaah Bina Dakwah TV yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik kepada kita semua. Billahi wasabil haq wal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.